Hai guys, jadi gue hari ini akan bahas tentang mengenai anjing loop dan juga gimana cara pacaknya dan masa suburnya. Ini contekan gue. Jadi loop adalah mens atau datang bulan buat anjing betina. Masa loop adalah masa subur mereka. Mereka itu bakal loop 6 bulan sekali, which is 1 tahun 2 kali. Nah, di sini adalah masa-masa mereka paling subur. Kalau misalnya manusia, kan itu 1 minggu. Kalau misalnya anjing itu 2 minggu. Kan kalau manusia hari kedua tuh deres. Nah, kalau misalnya anjing itu hari kelima dia deres. Nah, di masa-masa paling deres ini itu adalah masa paling subur dan masa dimana semua anjing-anjing cowok itu sangat agresif. Kita lihat ya. Hello. Selamat sore. Nah, si Tokyo ini lagi loop nih. Lagi datang bulan dia lagi loop. Nah, di masa betina loop ini si jantan-jantan ini nih 1, 2, 3, dan 4 akan galau. Jadi masa galau itu adalah nggak mau makan dan agresif. Agresifnya tuh kayak gimana sih? Biasa aja. Si Oscar berantem sama si Texas atau Dallas untuk ngerebutin si betina yang lagi datang bulan nih. Si Tokyo lagi datang bulan nih. Gaya amat lu bro. Nah, kenapa mereka nggak nafsu makan? Karena mereka lebih nafsu birahinya, lebih nafsu untuk kawin daripada nafsu untuk makan. Nah, jantan ini akan lebih agresif satu sama lain. Ya tadi yang kayak gue bilang, mereka adu kuat untuk ngerebut si betina. Ya tuh lihat si Oscar tuh ngikutin tuh. Karena dia mengendus bau darah. Nah, kalau lagi deres itu mereka makin agresif lihat. Tuh. Nah, kalau betina ini pipis, misalnya pipis di sini nih. Misalnya pipis di situ. Pasti kan sama aja kayak orang kalau pipis ada darahnya. Kalau dia pipis, dia akan sering marking. Marking itu dia pipisin juga daerah yang si betina itu pipisin. Sama si jantannya. Kalau itu nandain di marking gitu karena nandain kalau itu wilayah dia, itu betinanya dia. Anjing itu bisa mencium sejauh 20 km. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau dikawinin nih, si Tokyo nggak mau dikawinin sama siapa-siapa, lebih baik dipisah daripada bikin gaduh rumah. Karena ketika dia deres, wah gila, kacau banget. Karena mereka akan saling agresif satu sama lain. Apa sih? Percaya? Karena mereka akan malam bisa gonggong, siang bisa gonggong karena dia mau Tokyo. Lihat tuh, mau masuk. Nah, jadi karena gue nggak ada niatan untuk pacak atau kawinin Tokyo, jadinya itu semua anjing cewek gue kalau lagi datang bulan mereka harus dipisah sejauh mungkin, lebih dari 20 km. Jadi kalau misalnya menghindari jadi untuk menghindari kawin yang tak terduga dan juga kawin di luar penglihatan. Takutnya ntar hamil tiba-tiba kan kaget gue. Kalau nggak hamil sama si Oscar abangnya sama si Moskow adeknya, kalau nggak si Alaskan ini ntar dia kawin lagi. Si cowok-cowok ini kalau misalnya si Tokyo lagi si betina lagi datang bulan, mereka nggak akan mau denger sama sekali, nggak mau denger perintah, nggak mau disuruh sit, nggak mau apa-apa. Mereka akan lebih ke arah si yang lagi loop. Nah, untuk menghindari pertengkaran yang nggak diinginkan, kita bakal pisah. Nanti kalau lagi deres banget, si Tokyo akan dipisahin di kantor. Jadi di kantor gue itu ada kandang khusus untuk anjing. Jadi kalau ada yang loop ditaruh di sana. Atau enggak bisa dititip di pet shop sih sebenarnya. Cuman gue nggak menyarankan karena dititip di pet shop berakhir kayak gini bun. Jadi kalian kalau misalnya mau titipin di pet shop, kalian lihat-lihat dulu pet shopnya itu bagus atau enggak, bersih atau enggak. Gua trauma nih. Kalau misalnya emang nggak mau kawinin, pisahin semasa dia loop. Karena gue kan nggak bisa dikawinin sama siapa-siapa, sama Oscar abangnya, sama Moskow adeknya. Jadi dan Tokyo nggak dibolehin kawin dan punya anak sama kakak gue. Masa pacak guys, gue nyontek dulu ya. Masa pacak itu kan kadang gue sempat lihat komen di TikTok kalau misalnya mau kawinin itu pas lagi datang bulan atau enggak. Dan jawabannya adalah
justru lagi datang bulan, dia harus dikawinin, harus dibuahin. Iya, pas berdarah-berdarahnya. Karena itu masa subur banget. Kemungkinan punya anaknya itu sangat tinggi karena sel telur itu dibuahi pada masa subur. Jadinya justru anjing itu harus kawin pas si betinanya lagi datang bulan. Kalau misalnya punya sepasang, tinggal pakai pawang dan panggil pawang yang profesional dan ngerti banget sama proses perkawinan anjing. Jadi nggak bisa sendiri. Ya sendiri mungkin kalau kelepasan kan ya. Cuman kalau misalnya pakai pawang itu akan kemungkinan berhasilnya lebih tinggi daripada sendiri. Karena kalau misalnya anjing lagi kawin itu mereka cepet capek, dan pawang ini gue nggak tahu deh caranya gimana karena gue nggak pernah lihat. Biasanya pawang itu harganya 250 sampai 500 ribu, jadi lumayan lah ya, masih affordable. Terus guys, aduh, itu kan tadi kalau kalian punya sepasang kalian tinggal panggil pawang. Jangan Dallas, diem dong, lagi bikin video. Iya, pegang. Kalau misalnya kalian punya sepasang, kalian tinggal panggil pawang dan biarkan pawang yang melakukan tugasnya ngebantu anjing kalian itu membuahi. Cuman kalau punya satu, diem Dallas. Lihat. Aduh. Cuman kalau punya Dallas. Aslo. Dusel mulu anjir. No. Sabar ya. Kalau gue pegang kamera. Kalau misalnya kalian cuma punya satu pasang dan mau kawin sama anjing lain, itu ada aturannya. Aturan pertama itu jantan dibayar. Jadi seolah-olah kayak kita ngebayar bibitnya gitu, buat dikawinin sama anjing betina kita. Dan yang kedua adalah si pemilik jantan minta anaknya satu. Itu istilahnya adalah Neskeus, itulah, gue nggak tahu bacanya gimana, kayaknya Neskes deh. Nah itu kalau Neskes itu dimana kalau misalnya berhasil, kalau misalnya kawin dan berhasil dibawahi dan melendung hamil, baru dia nggak usah dibayar, tapi minta anaknya satu dan dia harus milih pertama kali. Sama nih kayak Ember kan gue nggak punya jantan. Oscar ini kan anaknya Ember yang pertama, Tokyo dan Moskow itu anaknya yang kedua. Jadi Ember ini gue minta untuk yang punya jantan itu dipacak sama Ember. Lihat, masih jamuran Oscar. Jadi yang punya jantan itu gue bayar untuk dipacak sama Ember dan bibitnya gue ambil untuk menghamili Ember. Jadi gitu. Ember yang pertama itu jantannya hasilnya Oscar, beda bapak sama si Moskow sama Tokyo. Karena yang punya jantannya itu dia maunya ya udah dibayar aja gitu. Gue bayarnya sekitar 1 sampai 3 juta. Itu tergantung dari deal-dealan aja. Itu contoh peraturan pertama. Kalau misalnya contoh peraturan kedua, yang punya jantannya itu maunya ngambil anaknya satu. Kalau misalnya gue punya Ember nih, ini contoh kasus ya, gue punya anjing betina, gue mau kawinin sama yang jantan. Kalau misalnya gue udah bayar dia nggak boleh ambil anaknya. Ya, kalau dia udah ambil anaknya satu, kita nggak boleh bayar, nggak usah bayar gitu istilahnya. Jadi gitu guys. Dan biasanya yang minta pacak itu dan mau dikawinin tuh biasanya yang punya anjing betina. Kalau yang jantan jarang. Karena yang jantan kan membuahi, yang repot kan abis itu yang punya betina. Karena abis pacak hamil yang repot yang punya betina. Ngurusin anaknya, ngurusin pas hamilnya, aduh banyak deh ngurusinnya. Kok kamu gitu sih kayak ponian? Dalas. Kan anjing itu kan loopnya 2 minggu. Ini gue harus pakai contekan banget karena ya lumayan rumit lah menjelaskannya. Jadi anjing loop itu 2 minggu. Jadi dia harus dipacak 2 kali supaya berhasil dan hamil. 2 kali itu waktunya kapan aja. Mereka itu paling subur adalah hari ke-5. Jadi mulai pacak pertama itu hari ke-8. Dihitung dari awal datang bulan. Jadi misalnya tanggal 1 April dia datang bulan nih, udah keluar darah. Hari ke-5 kan pasti deras, 5, 6, 7, 8. Nah hari ke-8 itu mulai pacak pertama. Abis itu pacak kedua adalah 2 hari setelah pacak pertama. Jadi itu hari ke-10. Hari ke-10 harus pacak kedua. Jadi pacak 1 hari ke-8, pacak kedua hari ke-10. Pokoknya setelah pacak 1, 2 hari kemudian harus cepet-cepet pacak 2 biar selnya tetap
biar tetap aktif gitulah. Gue nggak ngerti deh, pokoknya lu tanya aja sama pawang pacak. Itu semua teori berdasarkan pengalaman gue, dan gue banyak tanya juga ke ahlinya waktu itu. Jadi Ember itu gue beli di salah satu kennel. Nah, kennel itu kalau misalnya gue mau pacak, gue bisa taruh dia di sana dan dia yang ngurusin setelahnya. Jadi gue tinggal bayar doang. Mungkin untuk next gue bakal coba pacak sendiri, cuman gue nggak tahu, kayaknya udah nggak lagi deh. Jadi kalau mau pacak supaya lebih berhasil, lebih baik pakai pawang. Untuk pertanyaan dan untuk request konten selanjutnya, kalian boleh komen pertanyaan, mungkin akan lebih DM di IG Daloskar karena gue lebih aktif di sana. Jadi gue akan lebih sering balas-balasin di sana. BTW kita open pacak ya untuk jantan. Jadi Oscar, kalau misalnya kalian punya golden cewek mau dipacak, silakan hubungi IG Daloskar. Kalian kalau misalnya mau nanya-nanya silakan ke IG Daloskar aja, karena di sana gue jamin akan dibalas kecuali kalian nanya tentang adop anjing. Oke? Sekian guys. Thank you.